Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Dimanapun berada, kali ini kita sedang berada bersama dengan Mama ARM Aliansi Rakyat Menggugat yang selalu konsisten berjuang bersama dengan kepentingan rakyat, yang selalu menyuarakan tangkap Adili Jokowi, kemudian tangkap Sylvester, kemudian reshuffle total kabinet putih, yang merupakan suara-suara daripada rakyat Indonesia juga. Nah, kali ini kita mau mendengarkan nih, kebetulan lagi pada ngumpul nih, pada ngumpul itu ada gubernur, ada Pak Ustadz, ada Bu Tita, saya juga ada gampang, ada Bu Tita, ada Esa, ada Bu Iis, ada Mas siapa itu? Haikal, Ardi, ada Ardi, ada Jack, ada Yolanda, ada Argon, ada Jack. Nanti ya mereka nanti akan menyampaikan pendapat-pendapat mereka, pernyataan mereka terkait rencana aksi mereka. Nah, jadi saya persilakan Bu Koordinator dulu ya untuk menyampaikan apa sih rencananya untuk aksi nanti. Saya dengar katanya mau bikin posko rakyat tangkap Sylvester ya? Iya, betul. Nah, gimana itu? Jadi begini. Dimakannya? Oke, jadi begini. Ini kasus Sylvester itu kalau bisa bilang masuk ke 3 bulan ya. Dan dalam waktu 3 bulan itu sudah banyak imbauan dari Kejagung aja udah 2 kali. Kemudian Kejari. Tapi semuanya tuh rasanya tidak ada yang mempan. ARM sendiri sudah turun berkali-kali, baik di Kejari maupun di Kejagung. Itu pun juga tidak menghasilkan satupun. Yang pasti orang dari Kejari maupun Kejagung tidak ada yang mau menerima kami. Padahal kami itu cuma mau bertanya, kenapa sih, masalahnya apa gitu ya? Kenapa Sylvester itu masih ada di luar, masih menjadi buronan? Apa susahnya menangkap seorang Sylvester dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin tuh ya, yang rusuh segala macam kan kayaknya cepet banget ya, itu Indel Pedro apa segala macam tuh langsung ditangkap-tangkepin gitu ya. Sedangkan kasus Sylvester ini malah sudah jelas. Malah sepertinya dibiarkan tertutup oleh berita-berita lain. Nah, kami tidak mau itu karena satu, semua warga negara Indonesia itu sama kedudukannya di mata hukum. Kami coba bandingkan kalau misalnya ada orang selain Sylvester yang mencuri beras atau mencuri ayam gitu ya, itu langsung dieksekusi saat itu juga. Nah, sekarang kan Sylvester itu siapa? Nah, jadi kami sudah berbuat apapun ya untuk Sylvester, baik itu aksi, orasi, malah kita tutup jalan, tapi tidak ada. Jadi kami besok itu kami akan mencoba bentuk baru kami untuk menggeruduk Kejagung, supaya Kejagung bagaimana caranya ini Sylvester ini harus ditangkap. Itu aja sih dari saya. Karena jelas ya, Prabowo udah bilang ya. Iya, nah betul. Pak Jagung Tidak ya, jangan pilih-pilih kan gitu ya. Balik lagi nih, kalau warga rakyat Indonesia semuanya itu sama di kedudukannya di mata hukum gitu. Itu dari saya. Mungkin ada yang mau nambahin, gimana Reng? Iya, Kang. Ayo. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fenomena saat ini setelah gembar-gembor demo yang kemarin, sepertinya itu pengalihan isu dari yang kita fokusin, yaitu tangkap dan adili Jokowi. Kita sebagai rakyat yang sudah menjadi korban selama 10 tahun harusnya tetap fokus dengan tangkap dan adili Jokowi. Beberapa aksi yang kita lihat kemarin seperti jaga Kapolri atau apa itu kan kayaknya bagi kita aneh banget gitu. Arahnya kemana nih? Teman-teman menyadari nggak itu? Jadi kita tetap fokus dengan tangkap dan adili Jokowi sampai
bener-bener masuk kandang. Jangan kayak kasus Sylvester. Iya, dan itu juga Sylvester itu harus juga Betul. kita akan kejar terus. Karena ya kan? beberapa kasus koruptor yang sudah ketangkap itu selalu yang diungkapkan adalah dana masuk ke Jokowi, masuk ke Jokowi. Dan artinya siapa nih sumber masalahnya? Tentu Jokowi dong. Lanjut. Oke, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat situasi saat ini ya, saya sangat berharap dengan Pak Prabowo. Soalnya di era dia ini, alhamdulillah banyak yang sudah dieksekusi ya sama beliau. Dan saya juga berharap juga sebentar lagi juga Sylvester, Joko Widodo dan anaknya pasti gak lama lagi akan dilibas juga. Itu sih harapan rakyat semua ya, harapan rakyat Indonesia pasti begitu ya. Libas semua antek-antek Jokowi, termasuk anaknya dan semualah, termasuk PIK 2 ya kan, copot Kapolri, itu yang kita harapkan. Semua rakyat lah akan mengharapkan itu. Jangan bilang ya termul itu ya rakyat yang mana, kamu itu ya hanya segelintir, jangan banyak bacot, saya gitu. Benar, Betul. lu bilang kalau komen selalu bilang selalu bilang dia rakyat yang mana, kamu nggak pernah menderita ya, segitu. Kita semua ini merasakan loh di era Jokowi 10 tahun beliau menjabat itu kita udah udah sangat menderita, korban dia tuh banyak. Udah jangan banyak ngomong ya, temul-temul yang lagi live juga ini ya. Itu aja pesan saya ya buat semuanya ya. Pak Prabowo, kita udah di era dia ini alhamdulillah udah banyak perubahan. Itu aja. Gebrakannya udah bagus ya Pak Prabowo selama setahun ini. Semangat Pak Prabowo. Kami emak-emak menjaga Pak Prabowo. Kami emak-emak di belakang Pak Prabowo. Terus libas semuanya Pak. Hidup Prabowo. Hidup Pak Prabowo. Allahu Akbar. Ayo, Enggak. Mas Eka. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tetap semangat untuk rekan-rekan semua. Hidup Mama. Hidup. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan apa yang terjadi saat ini. Contoh kasus Sylvester itu hanya contoh kecil ketidakadilan dari penegakan hukum saat ini yang terjadi kan. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan yang lainnya terjadi kan gitu. Di sini saya mengharapkan pemerintahan yang ada untuk minta komitmennya Pak Prabowo untuk yang namanya menjaga demokrasi. Menjaga demokrasi artinya bebas dari bebas dari rasa ketakutan, rasa dari intimidasi, dari persekusi dan sebagainya. Saya harap Pak Prabowo bisa betul-betul mewujudkan itu. Itu bisa terwujud kalau memang keadilan hukum itu sendiri bisa ditegakkan. Tanpa itu nonsen demokrasi itu sendiri akan tegak seperti yang kita harapkan. Contoh-contoh ketidakadilan sangat-sangat banyak. Awalnya dari mana? Adanya pintu-pintu ruang itu untuk jadi ketidakadilan dari apa yang dirasakan mungkin rekan-rekan guru dan sebagainya, dari Undang-Undang Cipta Uni Kerja itu sendiri, Cipta Kerja sudah banyak menciptakan kemudorotan yang terjadi. Sampai kasus IKN sampai itu diberi waktu untuk penggunaan AGB 190 tahun itu gila kan gitu. Belum lagi yang lainnya, perampasan tanah-tanah yang lainnya, kasus Rempang dan sebagainya yang terbaru PIK 2 dan sebagainya. Itu bentuk ketidakadilan. Bagaimana banyak rakyat yang saat ini menuntut sebuah keadilan dari tanahnya mereka yang telah dirampas oleh kepentingan-kepentingan oligarki itu sendiri. Maka saya harapkan komitmennya kembali untuk Pak Prabowo gimana untuk menegakkan keadilan itu sendiri, gimana untuk menjaga demokrasi sendiri. Mari kita ambil apa yang telah terjadi kemarin sebagai instalasi kemarahan masyarakat. Jangan sampai itu terjadi kembali ketika masyarakat memang sudah
dalam titik nadir jenuh melihat ketidakadilan. Maka saya harapkan Pak Prabowo segera aja wujudkan apa yang pernah Pak Prabowo katakan, kami rakyat siap demi sebuah keadilan, demi sebuah kebenaran, kami siap di belakang Pak Prabowo. Tapi sebaliknya, maaf, jika Pak Prabowo sendiri tidak konsisten, kami pun siap untuk mengkritik Pak Prabowo, menghadapi Pak Prabowo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat rekan-rekan, mari kita lanjutkan perjuangan ini sesuai apa yang kita perjuangkan. Hidup Mak yang melawan. Hidup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ali, ayo. Ali enggak? Oke. Adi lagi sakit gigi. Iya. Berdiri aja, Jek. Iya. 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 Tanpa salam ya. Saya pikir apa yang sudah menjadi tuntutan kita bersama tadi dari Mama juga sudah menyampaikan, perwakilan Mama yang menjadi pilar perjuangan kalau katanya Bang Daeng tadi dapat memicu animo masyarakat bahkan sampai mendapatkan 600.000 respon di media sosial, itu merupakan satu keberhasilan dalam kiat-kiat menuju revolusi. Dan dalam kiat-kiat menuju revolusi itu yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita mulai dengan perlawanan-perlawanan yang kecil. Saya ingat betul Nyai Wontosoro pernah berkata di Bumi Manusia bahwasanya sekecil-kecilnya perlawanan adalah perlawanan. Setidaknya kita sudah melawan. Itu dia bilang ke anak mantunya pada saat itu di bukunya Pram Diananta Turut. Dan kemudian saya terus terang hari ini mengapresiasi pergerakan Aliansi Rakyat Menggugat karena memang sampai dengan saat ini kita konsen dan kita fokus untuk bagaimana berbicara tentang pengadilan terhadap mantan presiden yang sejauh pandangan mata kita selama kurang lebih 10 tahun kita lihat lebih banyak tindakan-tindakan korup daripada tindakan yang benar-benar berpihak pada demokratisasi. Artinya tadi apa yang disebut sebagai menjaga demokrasi itu bukanlah tugas daripada oligarki menurut saya secara pribadi. Bukan tugas daripada pemerintahan, melainkan tugas kita sebagai rakyat Indonesia. Mereka hanya menjalankan amanat demokrasi. Dan yang menjaga demokrasi tersebut adalah tugas kita bersama sebagai rakyat Indonesia yang hari ini memang merasa bahwasannya ada asas equality before the law di Indonesia. Ada kesamaan di mata hukum. Jadi biarlah mereka presiden menjalankan tugas pokok serta fungsinya masing-masing dan mereka menunjukkan kepribadian mereka yang hari ini benar-benar merupakan perwujudan daripada keberpihakan terhadap masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat yang hari ini benar-benar peduli sama bangsa ini harus kita sampaikan, harus kita jelaskan dan harus kita pertebal bahwasanya kita melakukan kritik bukan karena kita tidak cinta dengan negara ini, melainkan cinta kasih sayangnya kita itu kita sudah tumpahkan untuk negeri ini melalui kritik-kritik tersebut. Dan saya harapkan juga mama sekalian tidak berhenti untuk bicara persoalan Sylvester karena menurutku Sylvester ini selain daripada omongannya yang waktu itu menyebut senior kita Pak JK itu, seniorku di HMI itu, selain dia menyebut penjebakan isu SARA untuk memenangkan Anies Baswedan saat itu, ada beberapa hidden agenda Jokowi yang ditahu oleh Sylvester. Bukan saja hidden agenda Jokowi, ini dugaan. Wajar kalau kita bicara masalah dugaan, masih pakai asas praduga tak bersalah. Kami turut menduga itu karena itu terlihat dari bagaimana permainan antara Kejagung dan Kejari ya. Bagaimana pelimpahan berkasnya dari Jakarta Selatan kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung. Kemudian juga waktu itu sudah ditetapkan vonis tapi juga sampai saat ini kita belum menemukan titik terang daripada keadilannya. Ini yang perlu memang terus-terusan kita sorot. Tanpa mengaburkan situasi kolektif daripada masyarakat atau tanpa mengaburkan tuntutan-tuntutan apapun, memang fokus kita
adalah bagaimana mengadili Jokowi ini, tapi kita tidak juga bisa melupakan atau melepaskan tuntutan-tuntutan yang lain, seperti misalnya dari kaum-kaum buruh. Kaum-kaum buruh itu adalah pelopor revolusi. Pelopor revolusi di Liverpool, di Birmingham, di Prancis, dan lain sebagainya. Dan kita di sini sama-sama belajar, kita sama-sama menunjukkan elektabilitas kita, bahwasanya kita tidak bawa omong kosong, melainkan kita bawa satu misi perubahan, yakni memutus mata rantai politik identitas daripada Jokowi, kemudian juga Gibran beserta antek-anteknya. Untuk itu sebagai penutup, saya hanya bisa menyampaikan, dunia lagi gonjang-ganjing, Jokowi ayo kita mancing. Tadi udah mau nuduh gue ngomong kasar kan? Tidak semudah itu jokesnya Jack. Udah. Hidup mahasiswa. Hidup mama yang melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan perjuangan kita masih berlanjut, panjang umur perjuangan. Saya sih sebetulnya nggak bisa ngomong banyak ya, tapi kalau di rumah saya pintar ngomong. Tapi kalau di sini tapi nggak apa-apa, saya akan coba. Saya hanya mohon kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto, tolonglah Pak, rakyat sudah resah, gelisah karena keadaan hari ini dan kemarin-kemarin. Keadilan, memperjuangkan kebenaran sampai saat ini belum terwujud. Bahkan banyak para tokoh-tokoh sudah berkor-kor, sudah deklarasi di mana-mana dari seluruh provinsi. Tapi kapan itu keadilan dan kebenaran itu akan diwujudkan di negeri tercinta ini? Satu contoh, si Plester Pak, kemana dia tuh Pak? Masa sih seorang si Plester? Sedangkan kantornya dia ada, tahu semua ada. Rumahnya pun tahu. Masa nggak bisa ditangkap? Ada apa sebetulnya Pak? Kami hanya ingin tahu aja Pak. Sementara masih banyak aktivis yang ditahan, coba itu tolong keluarkan. Kasihan mereka menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Tolong itu dikeluarkan. Kasihan mereka Pak. Mereka masih ada punya orang tua. Mereka harus sekolah, harus menyelesaikan pendidikannya. Janganlah mereka dikriminalisasi. Seperti halnya juga emak-emak. Emak-emak berjuang ini bukannya hanya untuk sok-sokan Pak, enggak, kami keluar dari rumah ini mendirikan rumah, mendirikan anak-anak lillahi ta'ala tanpa dibayar sepeser pun. Tapi kami ingin negara ini berjaya lagi seperti sebelum-sebelumnya Pak. 20 tahun ke belakang atau 15 tahun ke belakang, bukan yang di zaman rejim yang kemarin turun. Nah itu juga perlu Pak. Itu udah jelas-jelas Pak, banyak kesalahannya, tapi kok sampai sekarang masih dibiarkan. Tolonglah Pak ya, Pak Prabowo yang tercinta, kami mendukung Bapak Pak. Asal Bapak juga pro rakyat, kesejahteraan yang kami butuhkan. Turunkanlah itu harga sembako, karena saya sebagai emak-emak susah juga Pak mau belanja. Biasanya 100.000 cukup untuk segala macam, ini boro-boro Pak. Itu aja Pak keinginan kami. Ya, udah pasti. Seperti itu kudu ditangkap Pak. Kantornya jelas, rumahnya jelas. Sementara yang di ujung kulon aja bisa ketangkap. Masa yang udah jelas-jelas dia Pak, apa dia udah keenakan Pak? Sebagai komisaris dia dapat miliaran per bulan. Sementara rakyat ditekan untuk beli beras aja sampai sekarang. Allahu Akbar, jangan sampai Pak. Kasihan Pak rakyat. Tangkaplah Pak, satu aja tuh loh, si Plester itu Pak. Sebagai contoh bahwa Bapak itu masih ada dan Presiden Republik Indonesia yang tercinta ini. Tolong tunjukkan kalau memang benar Bapak Prabowo cinta rakyat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Jokowi harus diadili secepatnya dengan keluarganya yang terlibat KKN sama kroni-kroninya. Ya, Waalaikumsalam.
Itu aja nak, itu aja cukup ya. Kamu aja melayani. Nanti ke Leo. Iya kan? Kan? Jokowi aja yang ditangkap. Udah aman NKRI. Iya kan? Satu saja. Iya. NKRI pasti aman kalau Jokowi sudah ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hebat, yang mempunyai rasa kedaulatan yang tinggi, yang mempunyai jiwa karsa yang tinggi, yang suka membela negara dengan keikhlasan, istiqomah dalam perjuangan. Satu yang kami minta dari Pak Presiden, Indonesia itu Bapak pasti lebih tahu dan lebih pintar dari siapapun. Indonesia adalah negara khatulistiwa, Zamrud khatulistiwa yang kaya akan sumber daya alam dan segala mineralnya. Seluruh dunia memperebutkan Indonesia karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang negara lain tidak punya. Tetapi kenapa kita miskin? Kenapa rakyat melarat? Kenapa rakyat dibuat bodoh? Kenapa anak-anak banyak yang stunting? Tidak bisa makan bergizi? Karena manajemen yang dibangun selama ini adalah kebijakan yang amburadul, kebijakan yang tidak memihak rakyat, kebanyakan korupsi dan para pengkhianat berkolaborasi dengan oligarki rakus untuk merampas dan berbuat jahat dan licik terhadap negara Indonesia. Mereka tidak mau anak-anak Indonesia cerdas, mereka tidak mau anak-anak Indonesia pintar, maka dibodohkanlah dengan narkoba melalui di PIK 2 itu tidak ada yang bisa mengontrol karena orang awam aja masuk ke sana susah. Betul. Ya. Mereka membuat pabrik di dalam, mereka menghancurkan pabrik-pabrik, buruh-buruh banyak yang kena jobless karena pabrik tutup dan mereka seperti kuda peras, tidak ada jaminan hidup hari tua, tidak ada hidup yang sejahtera, tidak ada kesejahteraan untuk anak dan istri. Mereka memperlakukan seperti budak. Mereka tidak menghargai bangsanya sendiri. Mereka hanya menghargai orang-orang yang memberikan uang atau upeti kepadanya. Jadi satu permintaan kami, hapus sistem outsourcing. Outsourcing itu adalah menjerat rakyat, membuat rakyat susah, membuat rakyat jadi bodoh karena tidak bisa hidup sejahtera. Bapak tahu, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia itu penuh dengan sumber daya alam, terutama nikel, gas, minyak bumi, batu bara, semuanya. Di Pulau Sumatera aja ada yang namanya thorium, ada yang namanya uranium, itu sangat melimpah dan terbesar di dunia. Khususnya bagaimana rencana bikin posko rakyat tangkap Sylvester dan pilih Jokowi, menurut Ibu bagaimana? Itu wajib Pak, karena Sylvester itu sudah inkrah tahun 2019. Makanya kalau orang yang sudah inkrah itu harus dipenjarakan, bukan berkeliaran bebas dan mendapatkan jabatan komisaris dengan yang gaji yang tinggi. Mestinya di penjara ya, bukan jadi pejabat. Betul. Jadi itu adalah contoh hukum yang tidak betul. Equality before the law harus sama di mata rakyat Indonesia. Harus sama di rakyat mata Indonesia. Jadi kalau kita pikir sebenarnya Indonesia itu sangat kaya raya, sangat kaya. Kalau aja nikel yang ada di Halmahera dikelola dengan baik, tidak diekspor ke Cina. Di Cina ada data-data yang kita ekspor ke sana sekitar 5 juta ton lebih, tapi di Indonesia tidak ada laporannya. Nah itu uangnya kemana? Kita harus bertanda. Semua audit Pak. Audit semua yang namanya BUMN seluruh Indonesia itu harus diaudit. Kan kata Prabowo begini, semua pelanggar hukum harus ditangkap. Nah,
Kenapa tuh Sylvester melanggar hukum? Nah itu mungkin ada seseorang yang membackup dia dan orang itu mungkin terlibat, mungkin ada hal-hal yang negatif yang diperbuat, maka mereka takut terbongkar kejahatan dan kelicikannya. Nah, patut diduga dia tambang ilegal ya? Patut diduga. Kami tidak ini kan, tapi patut diduga. Jadi kalau orang baik-baik, dan hukum yang baik, kami mohon hakim-hakim di seluruh Indonesia berbuatlah adil seperti timbangan keadilan ya. Timbangan keadilan nggak boleh miring ke kiri, nggak boleh miring ke kanan, dia harus lurus gitu kan. Jadi kalau dia udah inkrah, ya udah silakan ambil aja sesuai dengan hukum yang berlaku gitu kan, hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia gitu. Jangan dikasih kesempatan untuk lari atau kesempatan ini akan diri, apa maksudnya memperjuangkan satu orang tapi menghancurkan seluruh Indonesia. Kan satu orang yang diperjuangkan tapi menghancurkan mata hukum. Ya kok susah amat sih tangkap Sylvester ya? Makanya itu pasti kan ada sesuatu di balik itu. Kita harus selidikin tuh. Jadi Pak Prabowo, orang-orang yang seperti itu tuh harus diselidikin, jangan didiamkan aja gitu. Bukan kan. lagi diselidikin, malah ditangkap. Kan udah putusan MA udah. Oke, memang dia sudah inkrah, harus ditangkap dan selebihnya diselidiki ada apa di balik kesusahan menangkap itu orang. Jadi kenapa begitu susah? Kenapa begitu susah? Kalau umpamanya ada sesuatu masalah besar yang mereka sembunyikan, pasti ada sepertinya. Karena kalau nggak ada, nggak mungkin orang itu sampai diistimewakan sampai gitu, nggak mungkin. Terus kalau ada ini Jokowi gimana? Jokowi itu selama 10 tahun telah merusak Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang amburadul, terutama dengan PSN-nya, karena tidak memihak ke rakyat. Contoh kereta cepat. Dulu kereta cepat itu blueprintnya telah dibuat oleh negara Jepang dengan bagus, dengan baik, dengan nilai yang murah, dengan sesuatu yang baik dan tidak membebankan APBN. Tapi dialihkan ke Cina. Cina itu memberikan utang ke Indonesia dengan bunga yang tinggi, dengan rate yang tinggi, kemudian menghancurkan APBN. Dan kita hutang sampai 90 tahun lebih untuk membayar. Break even point-nya itu lama. Nggak mungkin kita bayar dengan waktu yang cepat karena break even point-nya lama, benar. Break even point-nya lama karena tidak tertutup untuk biaya operasi. Itu sengaja debt trap, Pak. Debt trap itu adalah jebakan hutang. Kenapa? Supaya negara kita bisa diambil oleh Cina-Cina itu. Kira-kira Ibu Jokowi terlibat nggak sih? Kira-kira silakan diselidikin aja, Pak. Karena kan si Budi Ari udah dipecat terus Noel udah ditangkap, Yakut Menteri Agama udah. Haji, itu kira-kira gimana? Kalau menurut saya itu sumber yang memberikan perintah siapa yang tertinggi waktu itu? Termasuk Tom Lembong kan? Semua siapa? Semuanya kan dari yang paling atas yang memberikan perintah, memberikan sesuatu, misalnya pekerjaan PSN itu atas perintah siapa? Itu misalnya seperti PSN PIK 2 dulu sebenarnya dianggap PSN, sekarang udah dicabut PSN-nya. Tapi rakyat Banten sampai sekarang masih menderita karena tanahnya 1 meter dihargai sekitar 30-50 ribu per meter. Sedangkan mereka menjual dalam keadaan yang sudah bagus dengan 30-50 juta. Mereka tidak memiliki lagi tanah airnya, tidak memiliki lagi sungainya, tidak memiliki lagi sawahnya, dan mangrove pun hancur, semua hancur. Mereka berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Tetapi jangan diam saja. Kami sebagai ibu-ibu yang mempunyai anak, mempunyai cucu, itu kasihan. Nanti bangsa Indonesia akan hancur dan menjadi babu di negeri sendiri. Jadi rencana bikin posko rakyat tangkap Sylvester jadi ya? Jadi. Kalau itu nanti kita akan berkoordinasi dengan seluruh ibu-ibu yang berjuang untuk melawan kezaliman, Pak. Jadi Rabu hari Kamis. Baik. Jadi sekali lagi kami Garuda, bukan naga. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, udah banyak pemasukan yang kita dengar, yang kita ini, dan perjuangan kita juga udah banyak, udah berkali-kali masuk
ke kantor ini, masuk kantor itu, tapi tidak diterima. Jadi sebagai kami anggota dari Aliansi Rakyat Menggugat, memohon kepada Pak Prabowo sebagai Bapak Presiden, pemimpin dari rakyat Indonesia, coba Bapak memberi perintah kepada pembantu-pembantu Bapak dengan adil, makmur, dan menangkap Sylvester. Menangkap Sylvester yang udah berkali-kali kami Sudah jadi buronan. jadi buronan, tetapi kok masih menjadi komisaris. Berarti dia itu tidak DPO, cuma dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya Bapak pemimpin. Kalau yang lain pembantu atas perintah dari Bapak pemimpin. Jadi kami mengharap karena usaha kami udah banyak, sebagai nama Aliansi Rakyat Menggugat, kami tidak akan bosan, tidak akan berhenti berjuang sampai gugatan kami berhasil dan Bapak melaksanakan secara hukum yang adil dan untuk memakmurkan rakyat dan mempersatukan dan jangan NKRI terpecah belah dan jangan runtuh. Hanya begitulah harapan kami ke Bapak Prabowo sebagai Pak Pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap di Milad RM yang nanti keempat ya di Oktober itu, goalsnya kita adalah bisa berhasil menangkap Sylvester. Itu yang saya harapkan. Dan adili Jokowi yang selama ini RM selalu konsisten untuk tangkap dan adili Jokowi. Saya berharap ada ketegasan dari Pak Prabowo ya untuk menangkap Sylvester. Nah, ini Kejagung kemana aja nih gitu loh. Sampai sekarang kok makanya nggak, saya bingung gitu, Kejagung sampai hari ini kok belum berhasil gitu loh mengeksekusi, nggak tahu tuh. Nah itu dia Daeng. Itu aja dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mak-mak. Hidup. Belum kompak nih. Hidup mak-mak. Hidup. Selamat datang senior. Ya, 10 tahun kita setelah dipimpin oleh Presiden Wiwi. Dari 10 tahun itu terjadi demokrasi yang punah, demokrasi yang hilang. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara emak-emak jangan didiamkan. Jangan sampai emak-emak bangkit untuk melawan. Nah, demokrasi yang punah, syarat demokrasi yaitu kebebasan berbicara dan berekspresi. Ini merupakan di zaman Wiwi kita sangat terbungkam terkait kebebasan berbicara. Yang kedua, kebebasan pers. Kebebasan pers pun kita dibungkam. Bahkan selama beliau menjabat 10 tahun, itu pers benar-benar dicekal, benar-benar diarahkan. Apakah kepentingan oligarki atau kepentingan yang lain. Yang ketiga, supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Tetapi terjadi di zaman Wiwi benar-benar hukum timpang tindih. Yang berkuasa benar-benar dilindungi. Terkait Sylvester ini, di rejim Pak Prabowo, ini jangan sampai dilindungi juga. Supremasi hukum harus ditegakkan dengan adil seadil-adilnya. Kami tidak mau zaman Pak Prabowo sama seperti zaman Pak Wiwi. Nah, jadi harapan kami adalah sesuai dengan apa koordinator mak-mak tadi dari ARM, dari Kak Menu Wulandari, kita bentuk posko untuk tangkap Sylvester.
posko ini bisa berjalan sampai sebulan kali kamu ya. Sampai Sylvester ditangkap. Dimasukkan ke dalam penjara. Bukan diangkat jadi komisaris. Waduh, jadi pejabat. Iya, tidak boleh. Masa pejabat jadi penjahat? Penjahat jadi pejabat. Tapi bukan pejabat ormas yang dipimpin oleh Ustadz Eka Jaya, bukan. Ini pejabat yang dilindungi oleh sesuatu oknum. Oknum sekarang itu penguasa harus bertanggung jawab. Bahkan ini sudah putusan, harus segera ditangkap. Demikian dari saya. Udah ngomong. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada perwakilan PK. Ini jadi perwakilan dari rakyat jelata nih, Bang Amir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmud. Saya singkat jelas padat aja kepada Bapak Prabowo. Saya selaku rakyat jelata yang korban sudah 18 tahun belum mendapatkan keadilan. Terakhir saya sudah kirim ke Komisi 3 ke Pak Habibur Rahman. Saya mungkin mewakili rakyat jelata kepada Bapak Prabowo agar hukum ini tegak, lurus. Kalau bisa kita bikin kayak seperti Monas. Kita ganti, jangan timbangan. Karena selama ini saya lihat timbangan pasar itu. Itu aja Pak Prabowo. Singkat jelas padatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Banyak gitu kan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo. Salam saya untuk kamu Pak Prabowo Subianto. Saya apresiasi 10 bulan Pak Prabowo bekerja dengan mengganti setelah terjadi kerusuhan yang sejatinya itu ingin mendongkrak Bapak dari kursi presiden. Tapi Bapak tidak bertindak cermat. Kami Pak dari ulama, bila Bapak serius di dalam bekerja sebagai pangti dan presiden, kami akan mendukung Pak. Tetapi manakala Bapak hanya asal-asalan dalam bekerja, maaf Pak, kami rakyat juga akan menjugakan Bapak juga. Karena kami adalah daulat yang tertinggi sebagai rakyat Indonesia. Sekali lagi, kami mohon dengan sangat, Bapak Sigit Prabowo sebagai Kapolri, mohon dipecat juga Pak. Karena beliaulah yang kerusakan rakyat yang bersuara. Dan satu lagi Pak, biang kerusakan Indonesia 10 tahun, Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, yang memaksakan anaknya yang kurang umur, kurang ilmu, kurang segalanya. Bahkan saya katakan Wakil Presiden PA Pak, 36 tahun Pak. Undang-undang dasar 45 diinjak-injak. Kami rakyat ditaati undang-undang. Sementara Bapak Jokowi yang presiden menginjak undang-undang. Di mana martabat presiden, Pak? Di mana marwah presiden? Satu lagi, Pak. Sylvester Mautina. Yang sekarang jadi komisaris. Padahal sudah dihukum ingkrah oleh kejaksaan. Udah jadi buronan. Sekarang jadi buronan, Pak. Berarti Bapak Pangti diinjak-injak oleh orang yang bernama Sylvester Mautina yang sekarang ini jadi komisaris. Ya. Di mana marwah Bapak sebagai presiden, Pak? Ya. Sekali lagi, manakala Bapak serius sebagai presiden, kami ulama akan berada di belakang Bapak. Tetapi manakala Bapak tidak serius, mohon maaf, kami pun dengan rakyat bersama akan terus mengkritisi Bapak, bahkan mungkin menjungkakan Bapak sebagai dari kursi presiden. Satu lagi, kami emak-emak juga, konon katanya akan membuat posko untuk penjarakan Sylvester Mautina sampai beliau di penjara. Kami ingin Bapak berada di tempat yang tertinggi, Pak. Bicara seperti ini, kami ingin Bapak berada di tempat yang tertinggi sebagai presiden dan pangti, Pak. Jangan sampai diinjak-injak oleh penjahat yang menjadi komisaris. Itu saja dari kami, Pak. Mohon maaf, Pak Prabowo Subianto. Bapak Presiden kami, Bapak Pangti kami apresiasi tugas Bapak. Tapi jangan menunggu kerusuhan dulu, Pak. Kami mohon makjulkan Wakil Presiden Bapak, Pak. Itu saja dari kami. Bila taufiq wal hidayah, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Nah, ini Bu Beno coba di
masalah posko rakyat itu diperjelas dulu lah. Oke. Pada pemirsa nih. Ya oke. Tadi udah dijelasin ya. Kalau kita ini sekarang kita punya ARM itu mungkin dari awal kita turun, kita sudah bicara kalau Jokowi itu adalah our common enemy, adalah musuh bersama. Apa yang kita rasakan sekarang itu adalah akibat dari 10 tahun Jokowi berkuasa, gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan sekarang itu adalah akibat dari ketidakmampuan Jokowi dalam berkuasa dan ketidakadilannya Jokowi dalam memberikan suatu kepada kita ya, rakyat ya, karena dia hanya berpihak kepada orang-orangnya saja dalam tanda kutip, termasuk ke Sylvester ini. Jadi kalau dibilang Jokowi merusak, iya, dia merusak semuanya, merusak semua, dan juga hukum di Indonesia sudah tidak ada lagi artinya. Dan institusi termasuk polisi juga dirusak oleh dia. Ya, akhirnya kenapa sekarang kita itu sedikit ada rasa tidak suka kepada polisi, karena yaitu 10 tahun selama Jokowi berkuasa, akhirnya polisi itu menjadi seperti alat kekuasaan. Iya, bukan mengayomi gitu. Iya. Jadi itulah sebab akibat kenapa kami ini yang merasa Jokowi itu adalah musuh kita. Kita merasa pun polisi pun menjadi alatnya Jokowi itu, dan salah satu Sylvester. Kami ini ibu-ibu, mak-mak yang tidak pantang menyerah ya. Kami sudah di jalan selama hampir mau 5 tahun ya, hampir mau 5 tahun. Kami selalu setia kepada tujuan akhir perjuangan. Dari awal tujuan akhir perjuangan kita adalah tangkap dan adili Jokowi. Pada saat Jokowi masih menjadi presiden, kita berteriak Jokowi mundur ya. Ikan rusak dari kepala. Anggap Jokowi ini adalah kepala yang tertinggal yang kalau tidak cepat dibuang akan membusuk dan merusak semuanya. Spesialnya di Prabowo sekarang ya. Jadi memang Pak Prabowo tuh harus tegas dan harus cepat gitu ya. Dan Sylvester adalah salah satu. Sylvester itu adalah salah satu akibat dari Jokowi. Kenapa sih Kejagung Kejari ini tidak berani menangkap Sylvester? Malah diangkat ya. jadi komisaris. Nah, tapi nggak apa-apa kalau memang Kejagung atau Kejari nggak mampu, kita lah yang akan eksekusi. Kita akan mendirikan posko rakyat di depan Kejagung. Posko rakyat tangkap Sylvester. Kita akan undang semua elemen masyarakat untuk datang, untuk ayo kita ramaikan ini posko rakyat. Siapapun boleh gabung. Siapapun yang merasa tidak adil ya, sialan, gue waktu itu gue ditangkap belum apa-apa. Sekarang Sylvester 6 tahun loh, kemudian dikasih jabatan loh, itu tidak adil sama sekali, ya kan? Datanglah ke posko kita, posko rakyat, Aliansi Rakyat Menggugat di depan Kejaksaan Agung, ya. Jadi tunggu, kami akan mendirikan posko rakyat tangkap Jennifer. Namanya bule-bule sih. Kita akan mendirikan posko rakyat tangkap Sylvester sampai waktu yang tidak bisa kita tentukan, sampai Sylvester ditangkap. Kalau Sylvester belum ditangkap, ya maaf ya Pak, maaf Bapak Kejagung. Ya kita tetanggaan kalau begitu. Posko rakyat kita soalnya kita akan taruh di depan kantor Bapak. Itu aja, Daeng. Ya. Oke, boleh? Oke, Bu Narti itu, Bu Narti. Bu Narti. Oke. Di sini ngomong. Sini. Ya. Bu Narti pindah depan aja. Bu Narti sini nih. Sini aja, Ma. Bu, sayang. Nah, ini kita mau dengarkan dulu nih Bu Narti nih yang kemarin habis dari Cilacap tuh. Habis dari Cilacap nih. Nah, Ibu gimana, Bu? Ini masalah rencana posko rakyat tangkap Sylvester dan adili Jokowi di depan Kejaksaan. Gimana, Bu, menurut Ibu? Iya. Masa penjahat dijadikan pejabat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya mendengar dari semua tadi yang hadir di tempat ini. Saya senang bahwa ARM atau emak-emak ini mau membuat posko untuk pengaduan ya. Satu pengaduan tentang penjahat yang harusnya sudah ditahan, sudah masuk penjara, tapi hari ini mendapatkan tempat yang lebih bagus, kan gitu, yaitu menjadi komisaris. Menjadi komisaris, kan gitu. Ini kan sebuah tragedi di negara kita. Seharusnya kalau penjahat itu tempatnya ya di penjara gitu. Jadi bukan menjadi pejabat. Jadi pejabat jadi penjahat kan gitu. Ini yang menjadi anekdot. Akhirnya menjadi bahan ketertawaan atau menjadi bahan candaan rakyat gitu. Seharusnya presiden lebih peka dalam melihat, dalam memutuskan segala sesuatu. Siapa yang harus menjadi pejabat, siapa yang harus ditangkap, ya yang notabene penjahat. Dia ini sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun, ini harusnya sudah ditahan gitu. Persoalan siapa yang tidak berani, siapa yang berani. Ini tergantung pimpinan, tergantung penguasa. Hari ini kita meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tegakkan keadilan. Jangan tebang pilih. Jangan pisau itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini kan banyak kejadian ya. Bukan hanya Silvelter, tapi banyak orang-orang yang memang dianggap di belakangnya orang kuat. Ini tidak pernah mereka disentuh. Ini Silvelter ini kan satu contoh. Di negara kita ini tidak mendapatkan keadilan. Penguasa kita harus adil untuk melakukan, memutuskan, menempatkan keputusan yang terbaik untuk negara Republik Indonesia. Bagaimana rakyat mendapatkan keadilan kan gitu. Ini banyak sekali pengaduan-pengaduan soal agraria ini banyak gitu. Banyak rakyat kita ini sudah tidak diberikan ruang, tidak diberikan jalan. Ini sudah bertahun-tahun sama gitu. Tapi seolah-olah ini tidak ada persoalan gitu loh. Tapi ada orang yang tidak bersalah, dia dijadikan tumbal untuk negara ini. Dibilang katanya dia ini sebagai dalang perusuh, dalang dalam aksi 25, 26, 27 sampai 30 atau sampai berapa. Ini yang tidak adil bagi kawan-kawan aktivis yang hari ini ditahan. Terus apa yang harus kita lakukan? Maka saya mendukung mak-mak untuk membuat posko. Karena apa? Posko di kejaksaan itu semua sumber keputusan itu di sana. Persoalan keputusan ada yang di atas itu iya, tapi tetap muaranya di Kejaksaan Agung ini. Katanya Jaksa Agung. Agung itu yang semua diagung-agungkan. Harusnya ini yang mana yang diagungkan, mana yang tinggi gitu. Ini kan bahasa-bahasa yang kiasan, bahasa yang betul-betul kalau menurut kita, kayak saya dari keturunan Jawa itu kan namanya agung itu sudah kita dewakan, sudah yang betul-betul orang yang kalau disebutkan seperti malaikat ya gitu. Tapi ternyata hanya sebuah slogan gitu, hanya sebuah nama yang besar, tapi tidak juga melakukan tugas dan fungsinya. Ini yang harusnya kita sama-sama meluruskan. Jangan dianggap kaum mak-mak ini dianggap sepele, sudah tidak punya daya upaya, tenaga sudah rendah. Tapi bagaimanapun kaum perempuan atau mak-mak ini masih punya empati, punya rasa bahwa rakyat Indonesia ini belum mendapatkan keadilan. Ini yang harusnya. Karena baru semalam saya mendapatkan ada 125 kakak itu diisolir gitu loh. Oleh
penguasa semacam inilah masih ada kaitan BUMN gitu. Ya, Pertamina. Krakatau Steel itu kan gitu. Jadi mereka di depan yang dibeli, semua di depan itu di Cilegon. Ini juga terjadi. Ini ada beberapa tempat. Ini kasus ini dari mulai tahun 91 sampai hari ini. Dia bilang letter C atau patok lah kalau orang kampung gitu ya. Yang surat di Girik gitu, mereka sudah kumpulkan gitu bahwa ini akan dapat pengganti dari KS, tapi ternyata sampai hari ini jong dan mereka terisolir, jadi mereka itu sudah di tembok-tembok, jalan tinggal kecil. Ya, ini kondisi yang terjadi seperti PIK 2 dan yang lain-lain. Mereka kalau mereka menuntut, dia akan mendapatkan intimidasi oleh para penguasa lah. Dari kaki tangannya penguasa ini di bawah kan makin kuat. Disinilah sebenarnya di depan mata kita banyak kasus yang terjadi yang sudah bertahun-tahun ini juga belum bisa diselesaikan. Dan ada sebuah kampus ini saya tidak mau menyebutkan. Jadi ini seorang dokter, dia adalah pengajar ya di universitas, salah satu universitas. Tapi dia sudah meninggal karena sakit. Terus anaknya 3, mereka tidak bisa sekolah, makan pun harus minta-minta kan gitu. Ini tragis, bapaknya seorang dokter gitu. Dia sedih. Ini terjadi nggak jauh gitu, udah lama. Tapi ya itu keluarga itu takut siapa yang harus kita tuntut kan gitu. Jadi ada beberapa di lingkaran yang terdekat di ibu kota ini terjadi seperti itu. Ini sudah lama, bukan hanya 1-2 gitu loh. Tapi apa yang harus kita lakukan? Harapan saya kaum perempuan atau emak-emak yang tergabung di Aliansi Rakyat Menggugat ini, kita harus peka, kita harus betul-betul mau memperjuangkan rakyat yang lemah, rakyat yang betul-betul ingin menegakkan keadilan. Karena apa? Beberapa hari setelah saya pergi ke daerah Jawa Tengah, rupanya di daerah terdekat kita aja masih belum jauh, hanya beberapa kilometer itu terjadi gitu. Yang dekat ini nggak kelihatan, rupanya yang jauh sana, non jauh di sana kelihatan. Maka tidak ketidakadilan. Terus anaknya yang nomor 1 itu ada keterbatasan harus bersekolah yang khusus kan gitu. Ini dari mana mereka mendapatkan keadilan? Mereka mendapatkan biaya. Ini hanya disokong dari keluarganya kan gitu. Saya jadi sedih. Apa sih yang dilakukan oleh negeri ini kepada rakyatnya? Padahal kepala rumah tangga ini mendidik anak-anak, mendidik orang yang hari ini menjadi pejabat, tapi keluarganya sendiri tertindas. Karena apa? Ya karena ketidakadilan itu terjadi bukan hanya di agraria, di pendidikan dan guru dan semuanya ini banyak sekali. Rupanya di sekeliling kita ini banyak ketidakadilan. Maka harapan saya kepada Aliansi Rakyat Menggugat ini, saya sepakat untuk mendirikan posko rakyat tangkap Silvester. Bukan berarti saya benci dengan individu, tapi ini adalah persoalan bangsa, persoalan ketidakadilan, persoalan keadilan yang harus ditegakkan oleh negara, oleh institusi hukum kan gitu. Hukum ini adalah menjadi panglima, tapi hari ini hukum hanya untuk rakyat yang lemah. Dari sinilah keprihatinan saya. Belum lama saya berjalan kaki karena melawan ketidakadilan. Apalah arti seorang perempuan? Apalah arti seorang perempuan renta untuk melawan, tapi minimal sisa hidup
sisa empati dari kaum perempuan dan mak-mak ini bisa membuka tabir ketidakadilan ke depan pemerintah yang notabene hampir semua orang mengagung-agungkan ini betul-betul empati terhadap rakyatnya. Bukan berarti saya bicara ingin jadi sesuatu, tapi saya ingin meluruskan ketidakadilan ini betul-betul segera diberantas, segera dilakukan yang terbaik untuk semua rakyat Indonesia tanpa kecuali yang punya uang, yang miskin, yang semuanya. Tapi ini akan mendapatkan keadilan, baru rakyat akan tentram, adil, makmur. Ini yang harusnya kita lakukan, bukan harusnya karena kita berteriak karena kita minta sesuatu, tapi kita berteriak ini adalah memberikan fondasi terhadap generasi penerus bangsa lebih baik lagi. Saya rasa itu aja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Narti. Jadi kawan-kawan semua pemirsa dimanapun berada dalam dan luar negeri, jadi perjuangan rekan-rekan dari Aliansi Rakyat Menggugat ini dalam membuat posko rakyat tangkap Sylvester dan adili Jokowi ini patut kita dukung ya. Tadi Presidium ARM Bu Menu udah mengundang kita semua untuk datang di posko rakyat tangkap Sylvester dan adili Jokowi ini di depan Kejaksaan Agung. Nah ini sebenarnya penting karena satu, ingin menagih janji Prabowo juga. Statement Prabowo ketika mengundang seluruh pimpinan partai politik, dia jelas-jelas di situ mengatakan bahwa siapapun pelanggar hukum harus segera ditangkap. Lah, nggak usah jauh-jauh, ya kan? Sylvester kan sudah jelas, sudah ingkrah putusan MA-nya dan PK-nya juga ditolak. Jadi ya dia tidak harus menjalani hukuman penjara 1,5 tahun penjara. Ini malah diangkat jadi komisaris. Ya kalau pejabat, kalau penjahat dijadikan pejabat, apa enggak rusak ini republik? Ya kan? Dan ini tentu saja juga sekaligus Prabowo diinjak-injak harga dirinya sebagai kepala negara. Karena statementnya tidak dijalankan oleh bawahannya. Berikut juga Jaksa Agung yang sudah memerintahkan kepada Kajari Jakarta Selatan untuk segera menangkap Sylvester. Tapi sampai hari ini itu Sylvester masih aja belum ketahuan adanya di mana. Tetapi saya pikir kejaksaan aja di luar negeri aja bisa dia tangkap, kok Sylvester enggak? Ini kan jadi pertanyaan semua orang. Ada apa sih dengan Sylvester? Apa karena Sylvester tahu banyak tentang sesuatu hal terkait persoalan masalah kasus-kasus kriminal, mungkin bagi atasannya, junjungannya seperti Jokowi takut Sylvester ngomong ke publik kalau dia ditangkap? Itu tidak ada urusan. Bagi kita Prabowo harus segera merealisasikan agar keadilan itu ada di mata masyarakat. Karena kan kemarin terjadi malapetaka Agustus itu karena kan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum kita. Makanya kan ada istilah reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan, reformasi apalagi ini Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya kan? Itu semua harus dievaluasi, diperbaiki karena kemarahan masyarakat betul-betul merasakan yang namanya ketidakadilan. Pejabat pesta pora, rakyat menderita, ya kan? Penjahat diangkat jadi pejabat, ya kan? Aktivis malah yang ditangkap-tangkapin masuk penjara. Padahal sudah jelas fungsi penjara itu adalah tempat pembinaan para penjahat, bukan aktivis pembela rakyat. Bukan aktivis seperti Mama ini membela kebenaran dan keadilan. Mereka harusnya diselamatkan, ya kan? Malah mereka pada ditangkapin, di penjara, ya kan? Ada yang dinyatakan hilang, nggak jelas dia berada di mana. Ini kan kesininya kan ini tidak selesai loh. Persoalan malapetaka Agustus itu suatu waktu bisa meledak lagi karena itu tadi rasa ketidakpuasan masyarakat yang sudah membuat tuntutan 17
17 plus 8 plus 10 kemarin kaum buruh juga kalau tidak direalisasikan ya pasti akan terjadi perlawanan, apalagi sebentar lagi ada 20 Oktober 1 tahun pemerintahan Prabowo. Ya kan, adapun langkah-langkah resapel yang kemarin dilakukan oleh Prabowo itu belum memuaskan rakyat karena itu baru tahap awal ya, tetapi setidaknya sudah ada belum menjawab persoalan rakyat, tapi itu sudah political will, ada keinginan dari Prabowo untuk memperbaiki itu. Tetapi memperbaiki ini nggak usah terlalu lama-lama. Di mana-mana juga garansi elektronik 1 tahun. Ya kan, jadi ya garansi dengan pemerintahan Jokowi udah selesai lah. 1 tahun cukup, kalau kurang apalagi ini kan memang nyata-nyata bahwa yang membuat biang kerok Kabinet Merah Putih ini tidak bisa berjalan maksimal karena masih banyak sisa-sisa anak buah daripada rezim lama Jokowi bercokol dalam Kabinet Merah Putih Prabowo hari ini. Nah, Prabowo harus segera meresapel total itu agar bisa menjalankan konsep kerakyatannya, konsep Indonesian paradoksnya, konsep gagasan terkait masalah pasal 33, terkait persoalan pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 yang selalu dia pidatokan, yang dia selalu suarakan, baik dalam dan luar negeri, ya kan? Karena itu semua adalah jika Pak Prabowo yang sukses, tentu saja harus dekat dengan rakyat dan didukung oleh pembantu-pembantu yang mengerti visi misi daripada Prabowo. Jangan sampai dia ingin memberantas korupsi sampai ke Antartika, nah di sekitar dia sendiri banyak koruptor. Ini kan menurut saya Kabinet Merah Putih paradoks juga kalau begini. Ingin membasmi korupsi tapi pelihara koruptor. Ya kan? Ya kayak nggak kelar-kelar ini urusan. Terus kemudian ya rakyat marah malah dituduh memprovokasi, membuat gaduh. Padahal sebenarnya yang membuat gaduh ini adalah pemerintah sendiri dengan legislatif. Ya kan? Hari ini juga misalnya Tito Karnavian suruh aktifkan lagi Siskamling. Mana mau sekarang rakyat lakukan Siskamling kalau udah pada tahu malingnya itu ada di DPR sama istana. Ngapain jagain kampung kalau maling-malingnya jelas ada di DPR sama istana? Kan rakyat juga punya logikanya sendiri untuk mencermati situasi dan kondisi. Gitu loh. Apalagi orang tahu selama ini Tito adalah salah satu tangan kanan Jokowi. Seperti kemarin kasusnya udah jelas, wilayah Aceh diserahkan ke Sumut. Ya kan, Aceh ngamuk, hampir saja terjadi disintegrasi bangsa. Aceh hampir saja menyatakan melepaskan diri dari Indonesia kalau bukan kelakuan daripada Tito. Nah, siapa yang suruh Tito begitu? Nah, ini harus ditelusuri. Jadi Prabowo juga nggak usah terlalu wise lagi lah. Ini Pak Prabowo harus menggunakan jurus Raja Tega. Ya kan, harus berani melakukan resapel total kabinetnya. Karena jujur saja gerakan Malapetaka Agustus itu sudah menginspirasi dunia internasional. Ada gerakan di Nepal, ada gerakan di Bangladesh, kemarin di Malaysia, sebentar lagi di Filipina, ya kan, di Perancis, semuanya begitu. Di Perancis dengan istilah block everything, ya kan, kemudian di Nepal juga begitu, dan semua menggunakan satu bendera yaitu One Piece. Kemudian juga kita saksikan demonstran juga menggunakan gaya anak kecil yang ada di perahu laju gitu kan. Nah, itu semua simbol-simbol bahwa mereka ini terinspirasi dari gerakan-gerakan sosial, kemarahan-kemarahan sosial, kemarahan rakyat yang ada di Indonesia. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali jika Prabowo ya kan telat mengantisipasi. Maka dari itu teman-teman ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, mengingatkan Bapak Prabowo dengan membentuk Posko Rakyat Tangkap Silvester dan Adili Jokowi. Dan kemudian juga resapel total Kabinet Merah Putih. Karena substansi persoalan rakyat marah ini 3. Ya kan? Ada persoalan tangkap Adili Jokowi, kemudian resapel total Kabinet, dan reformasi pengadilan sistem hukum kita, yudikatif kita, dan DPR juga. Ya kan? Karena ya ke depan ya anggota DPR ya tidak bisa lagi mereka melakukan flexing dan memamer-mamerkan gaya hedonisnya di media sosial, karena itu hanya akan membuat marah rakyat Indonesia. Dan sekali lagi kami ikut mendukung gerakan-gerakan Posko Rakyat Tangkap Silvester dan Adili Jokowi yang akan segera digelar oleh Mama Aliansi Rakyat Menggugat ini di depan Kejaksaan Agung. Dan kepada seluruh kawan-kawan jaringan, aktivis,
yang mempunyai waktu luang bisa mampir ke posko rakyat tersebut nanti. Nah, disampaikan nanti sambil mungkin di sana ada panggung rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Yang jelas kita mendesak Jaksa Agung segera menangkap Sylvester Matutina. Dia adalah penjahat, dia adalah buron Kejaksaan Agung, harusnya segera dikerangkeng, bukan malah dijadikan komisaris. Mungkin itu saja dari saya. Dan sekali lagi acara ini kita akhiri. Ya cukup ya teman-teman ya. Masih ada mau tambahan ya? Bang Lapang mau ngomong nggak? Nggak, oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Mama! Hidup Mama! Hidup Mama!